Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Suara azan maghrib yang merdu, namun syarat peringatan, mulai menggema di desa kecil yang terpencil ini. Dari setiap sudut, para ibu dan bapak mulai meninggikan suara, memanggil anak-anak mereka agar segera pulang, berlindung dari senja yang mulai menelan cahaya. "Nak, cepat pulang! Jangan sampai maghrib di luar!" teriak mereka. Namun, Bayu, seorang bocah berusia 10 tahun dengan semangat petualang yang membara, justru merasa tertantang. Ia tetap asyik bersembunyi dalam permainan petak umpetnya di rimbunnya kebun bambu, mengabaikan seruan yang berulang-ulang. Malam itu, Bayu tidak pernah kembali. Warga desa yang cemas segera melancarkan pencarian dengan obor-obor yang menerangi kegelapan. Tetapi yang mereka temukan hanyalah wisikan angin dan samar-samar suara tawa anak-anak asing yang terasa begitu dekat, namun tak berwujud, seolah melayang di antara pepohonan bambu. Sebuah misteri mencekam baru saja dimulai. Kehidupan di desa kami yang terhimpit antara perbukitan hijau dan sungai yang mengalir tenang selalu diwarnai oleh serangkaian aturan tak tertulis. Salah satu yang paling fundamental dan dipegang teguh secara turun-temurun adalah larangan keras bagi anak-anak untuk berkeliaran di luar rumah saat maghrib tiba. "Nak, jangan sampai maghrib masih di luar, nanti diculik kolong wewe." Bu Siti, ibu Bayu yang memang dikenal cerewet dan sangat protektif, tak pernah absen mengingatkan putranya dengan nada yang tegas. Suara peringatan itu bagi Bayu hanyalah gema mitos kuno, cerita pengantar tidur yang ditujukan untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia selalu menanggapi dengan senyum nakal dan anggukan acuh tak acuh. Pada petang nahas itu, seperti biasa, Bayu bermain petak umpet bersama teman-temannya di kebun bambu yang luas di belakang rumahnya. Aroma tanah basah dan desiran daun bambu yang saling bergesekan selalu memberinya sensasi kebebasan. Ketika azan mulai berkumandang, teman-temannya satu persatu bergegas pulang, diseret oleh panggilan orang tua yang cemas. Namun Bayu nekat. Ia merasa bahwa tantangan sebenarnya adalah bersembunyi lebih dalam, lebih jauh, di antara rerimbunan bambu yang semakin pekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa riang. Bukan tawa teman-temannya, melainkan tawa anak-anak yang terasa asing. Namun entah mengapa, begitu memikat. Penasaran yang membuncah menguasai dirinya. Bayu mengikuti arah suara itu, perlahan-lahan menyelinap lebih jauh ke dalam hutan bambu yang kini terasa gelap gulita, diselimuti kabut tipis yang entah datang dari mana. Suara tawa itu seolah memanggil, menariknya ke dalam inti kegelapan yang tak terduga. Semakin jauh ia melangkah, udara terasa semakin dingin dan pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba, ia merasa terhuyung, seolah pijakannya menghilang. Kesadaran Bayu perlahan pulih, namun ia merasa pening yang luar biasa. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sama sekali asing. Sebuah realitas yang melampaui imajinasi terliarnya. Langit di atasnya berwarna gelap kehijauan, memancarkan cahaya redup yang aneh, seolah-olah matahari telah digantikan oleh sesuatu yang lain. Pepohonan menjulang tinggi bagai raksasa purba, dengan dedaunan yang berukuran luar biasa besar dan ranting-ranting yang melengkung aneh. Suara gemuruh air yang konstan menisi udara, entah dari mana asalnya. Tiba-tiba, ia menyadari kehadiran makhluk-makhluk di sekelilingnya. Mereka berwujud samar, menyerupai anak-anak dan bahkan orang dewasa, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Wajah mereka selalu terlihat kabur, seolah tersembunyi di balik tirai tipis, tidak pernah jelas. Mata mereka, jika memang bisa disebut mata, memancarkan tatapan kosong namun penuh arti yang sulit dijelaskan. Tanpa peringatan, Bayu dipaksa untuk bekerja.
"Ayo nak, ini tugasmu hari ini," kata salah satu sosok dewasa dengan suara berdesir seperti daun kering. Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan sungguh di luar nalar. Ia harus mengangkat batu-batu yang besarnya hampir menyerupai rumah, mengosongkan danau yang luas hanya dengan tempurung kelapa, dan menyapu halaman yang terasa tanpa ujung, sejauh mata memandang. Anehnya, setiap kali ia mengira pekerjaan itu mustahil, tiba-tiba, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membantu, semua tugas berat itu terselesaikan begitu saja dalam sekejap mata. Ia akan melihat batu besar itu terangkat, danau mengering, atau halaman bersih hanya dalam hitungan detik. Sensasi waktu di tempat itu terasa begitu ganjil. Bayu merasa hanya 3 hari ia berada di sana. Meskipun tubuhnya semakin hari semakin lelah, seolah beban ribuan tahun telah menimpanya. Setiap gerakan terasa berat dan napasnya memburu. Namun waktu seolah berhenti di tempat. Seiring berjalannya 3 hari yang terasa seperti keabadian itu, Bayu mulai merasakan kesadaran yang mengerikan. Tempat ini bukanlah dunia manusia. Ada sesuatu yang fundamental berbeda, sebuah dimensi lain yang telah menelannya bulat-bulat. Ia sering bersembunyi, mengamati makhluk-makhluk samar itu, dan semakin ia melihat, semakin jelas baginya bahwa mereka bukanlah orang-orang biasa. Suatu sore, ia bertemu dengan sosok yang disebut penjaga oleh makhluk-makhluk lain. Penjaga itu, dengan wujud yang lebih jelas namun tetap dengan wajah yang tak terdefinisi, mendekatinya. "Anak-anak yang berkeliaran saat maghrib, nak, terkadang dipilih. Mereka jadi pekerja kami," bisiknya dengan suara yang berat dan bergaung, seolah berasal dari dasar bumi. "Dulu, kau bermain di kebun bambu kan? Kami mengambilmu." Penjelasan itu membuat Bayu merinding. Kata-kata diambil itu seperti jarum es yang menembus jantungnya. Kerinduan yang amat sangat tiba-tiba menghantamnya. Ia rindu Bu Siti yang cerewet, Pak Danu yang bijaksana, bahkan Pak RT yang selalu menegurnya. Ia rindu aroma nasi goreng buatan ibunya dan hangatnya selimut di kamarnya. Air mata mengalir deras di pipinya yang kotor. "Aku mau pulang, aku mau pulang," teriaknya. Suaranya pecah oleh keputusasaan. Dengan tekad yang membara, Bayu memutuskan untuk kabur. Ia memanfaatkan momen saat makhluk-makhluk itu sibuk dengan pekerjaan mereka. Dengan napas terengah-engah, ia berlari sekencang mungkin menembus kabut tebal yang selalu menyelimuti tempat itu. Pepohonan raksasa seolah mencengkeramnya, dahan-dahannya menghalangi langkahnya. Ia terjatuh berkali-kali, lututnya lecet, tetapi ia terus berlari, mengejar secercah harapan. Tiba-tiba, ia merasakan tanah di bawah kakinya berubah. Kabut semakin pekat, menelan segalanya. Ia terhuyung untuk terakhir kalinya, dan kesadarannya pun lenyap. Ketika Bayu membuka mata kembali, aroma tanah basah dan desiran daun bambu yang familiar menyambutnya. Ia terbaring di tanah, di antara rimbunnya kebun bambu, persis di tempat ia terakhir kali bersembunyi. Dengan sisa tenaga yang ada, Bayu bangkit. Tubuhnya terasa pegal linu, seolah baru saja menanggung beban 1000 gajah. Ia berlari pulang. Langkahnya gontai, namun penuh harap. Ia melihat rumahnya di kejauhan, tetapi ada sesuatu yang salah. Rumah itu tampak lebih tua, catnya mengelupas, dan jendelanya sedikit lapuk. Pohon mangga di depan rumah yang dulu kecil, kini menjulang tinggi dan rimbun. Semuanya terasa asing. Begitu ia mencapai halaman, pintu rumah terbuka dan seorang wanita tua dengan rambut yang sepenuhnya memutih keluar. Wajahnya keriput, pandangannya sayu. "Bu," panggil Bayu, suaranya pelan. Wanita tua itu menatapnya, matanya membelalak kaget, seolah melihat hantu. "Bayu, kamu Bayu?" tanyanya suaranya bergetar. Nyaris tak terdengar. Bayu mengangguk, bingung. Ia tahu itu ibunya, Bu Siti. Namun mengapa ibunya begitu tua? Padahal ia hanya merasa pergi selama 3 hari. Berita kembalinya Bayu menyebar bagai api di musim kemarau. Warga heboh.
Mereka berbondong-bondong datang, memenuhi halaman rumah Bayu. Pak RT dengan wajah terkejut mencoba menenangkan kerumunan. Ini Bayu. Tapi bagaimana bisa? Bayu hilang 30 tahun lalu, seru Pak Budi. Salah satu tetangga dengan nada tidak percaya. 30 tahun, Bayu terperangah. Ia hanya merasa 3 hari di dunia asing itu. Tetapi tubuhnya masih tetap anak kecil berusia 10 tahun. Tidak ada perubahan sedikit pun. Bayu mencoba menjelaskan. Aku hanya pergi 3 hari, Pak. Aku disuruh mengangkat batu besar, mengosongkan danau. Ia menceritakan pengalamannya dengan detail. Namun semakin ia bercerita, semakin banyak wajah-wajah ketakutan dan curiga yang ia lihat. Ada yang mengira ia gila, ada yang berbisik-bisik ketakutan tentang makhluk halus, dan ada pula yang mencurigai ada penipuan di baliknya. Bu Siti meski terkejut dan bingung, memeluk putranya erat-erat. Air mata membasahi rambut Bayu. Baginya, itu sudah cukup. Bayunya telah kembali. Meskipun Bayu telah kembali, kedamaian di rumah mereka tak lagi sama. Setiap kali Bayu mencoba menceritakan detail pekerjaannya di dunia gaib, tentang langit kehijauan, pepohonan raksasa, atau tugas-tugas anehnya, tiba-tiba keluarganya mendengar suara-suara lain ikut berbicara bersamanya. Terdengar tawa anak-anak yang lirih, bisikan-bisikan samar yang tak jelas maknanya, seolah ada entitas lain yang ikut menimpali cerita Bayu. Suara-suara itu hanya muncul ketika Bayu berbicara tentang pengalaman anehnya. Yang lebih mengkhawatirkan, rumah mereka mulai menunjukkan tanda-tanda yang ganjil. Tiba-tiba, lantai rumah dipenuhi lumpur basah yang entah dari mana asalnya, padahal tidak ada hujan. Genangan-genangan air kecil muncul di sudut-sudut ruangan, dan di beberapa tempat ditemukan batu-batu kecil yang aneh, yang tidak ada di sekitar desa. Seolah terbawa dari dunia lain. Aura dingin mulai menyelimuti rumah itu, bahkan di siang bolong. Orang-orang desa yang awalnya ragu, kini mulai ketakutan. Mereka berbisik-bisik. Makhluk gaib itu ikut menempel pada Bayu. Beberapa tetangga mulai menjauhi mereka, takut jika keberadaan Bayu membawa petaka. Bu Siti dengan hati yang hancur mencoba menguatkan diri. Ia tidak peduli apa yang dikatakan orang. Bayu adalah anaknya. Namun suatu malam, sebuah pemandangan mengerikan membuat Bu Siti nyaris pingsan. Saat ia terbangun untuk minum, ia melihat Bayu duduk sendirian di teras depan rumah, di bawah rembulan. Tetapi ia tidak sendiri. Bayu dikelilingi oleh anak-anak asing dengan wajah-wajah kosong yang tak jelas maknanya. Seolah mereka tembus pandang. Mereka tertawa pelan mengelilingi Bayu seolah bermain bersamanya. Hanya Bu Siti yang bisa melihat mereka. Saat Bayu menoleh ke arah ibunya, senyum di bibir anak-anak itu melebar dan tawa mereka terdengar lebih jelas, lebih menakutkan. Sejak saat itu, desa itu makin yakin. Larangan keluar saat maghrib bukanlah nasihat kosong dari orang tua, melainkan sebuah peringatan serius. Sebuah peringatan agar anak-anak mereka tidak diambil, tidak diculik ke dunia lain yang tak terjangkau akal, di mana waktu berjalan begitu berbeda, dan di mana sesuatu yang menakutkan bisa ikut kembali pulang bersama mereka. Maghrib yang dulu diabaikan, kini menjadi garis batas yang tak boleh dilanggar. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.